Assalamualaikum, hai teman-teman. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara merawat pasien yang nggak sadar atau koma? Nah, kali ini kita mempunyai konten animasi keren yang menunjukkan perawat memberikan perawatan mulut pada pasien kanker paru-paru stadium akhir dalam kondisi koma. Dalam animasi ini, teman-teman bakal lihat cara membersihkan mulut pasien dengan benar, alat-alat yang digunakan, dan tentunya bagaimana perawat tetap lembut, telaten, dan penuh empati saat merawat pasien. Tonton sampai akhir ya, biar kita sama-sama belajar gimana pentingnya perawatan kecil yang berarti besar untuk kenyamanan pasien. Perawatan mulut adalah tindakan keperawatan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan rongga mulut pasien agar tetap lembab, segar, dan bebas infeksi. Dan pada pasien koma dengan kanker paru-paru stadium akhir, perawatan ini penting karena pasien tidak dapat membersihkan mulutnya sendiri. Tujuannya yakni menjaga kebersihan dan kelembapan mulut, mencegah infeksi dan bau tidak sedap, membuat pasien lebih nyaman, menunjukkan kepedulian dan kasih sayang perawat. Koma adalah keadaan tidak sadar total, di mana seseorang tidak bisa dibangunkan, tidak merespon suara, nyeri, atau sentuhan, dan tidak mampu membuka mata. Kondisi ini terjadi karena gangguan pada fungsi otak, sehingga otak tidak bisa mengatur kesadaran, pernafasan, dan gerakan tubuh seperti biasa. Untuk kanker paru-paru stadium akhir adalah tahap paling lanjut dari penyakit kanker paru-paru, di mana sel-sel kanker sudah menyebar di bagian tubuh lain seperti otak, tulang, atau hati. Pada tahap ini, pasien biasanya mengalami sesak nafas berat, batuk berdarah, nyeri di dada, dan tubuh menjadi sangat lemah. Perawatan yang diberikan lebih difokuskan pada mengurangi rasa sakit dan membuat pasien tetap nyaman, termasuk menjaga kebersihan dan kelembapan mulut. Assalamualaikum Ibu, permisi dengan keluarga pasien Nyonya Z. Waalaikumsalam. Ya Sus, saya dengan keluarga Nyonya Zara. Ada apa ya Sus? Jadi di sini saya perawat Syurai yang akan menangani kondisi pasien Nyonya Z. Saat ini pasien Nyonya Z mengalami kondisi hilang kesadaran atau bisa dibilang koma. Dan di sini saya sebagai perawat menangani Nyonya Z akan melakukan tindakan oral hygiene. Apakah keluarga pasien ingin menemani di dalam atau menunggu di luar? Baik Sus, saya akan menunggu di luar saja. Gosok kedua telapak tangan secara perlahan agar sabun berbusa merata. Gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri lalu sebaliknya. Jalin jari-jari kedua tangan, lalu gosok sela-selanya hingga bersih. Letakkan punggung jari di telapak tangan lawan, lalu gosok dengan gerakan saling mengunci. Putar ibu jari kiri di telapak tangan kanan dan sebaliknya. Gosok ujung jari di telapak tangan secara memutar untuk membersihkan bagian kuku. Gunakan masker, sarung tangan, dan apron. Atur posisi pasien miring ke satu sisi. Letakkan handuk di bawah dagu dan bengkok di sisi mulut. Atur posisi pasien miring agar cairan tidak masuk ke jalan nafas. Lalu lindungi area sekitar mulut dengan handuk dan bengkok. Satu, sarung tangan bersih. Melindungi tangan perawat dari kontaminasi dan menjaga sterilitas selama tindakan. 2. Masker dan apron. Masker melindungi dari percikan cairan atau sekret pasien. Apron mencegah pakaian perawat terkena cairan atau kotoran. 2.
handuk kecil atau alas dada pasien, melindungi pakaian dan tempat tidur pasien agar tidak basah saat pembersihan mulut. 4. Bengkok, menampung cairan atau sekret dari mulut pasien agar tidak tumpah ke tempat tidur. 5. Kapas lidi atau kasa steril gulung. Digunakan untuk membersihkan bagian dalam mulut seperti gusi, pipi, dan lidah dengan lembut. 6. Pinset steril, membantu memegang kasah atau kapas jika tidak menggunakan kapas lidi, penjaga tangan tetap bersih. 7. Larutan pembersih mulut seperti NaCl 0,9% atau klorhexidin 0,12%. Membersihkan rongga mulut, mengangkat lendir dan sisa makanan, serta mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. 8. Air steril atau air hangat. Digunakan untuk membilas rongga mulut setelah dibersihkan agar tidak ada sisa larutan atau kotoran. 9. Lip balm atau gliserin, melembabkan bibir pasien, mencegah kekeringan dan pecah-pecah. 10. Tisu bersih atau kain lembut, mengeringkan area sekitar mulut setelah pembersihan. 11. Spatel lidah, membantu membuka mulut pasien dengan hati-hati tanpa melukai jaringan mulut terutama jika rahang kaku. Tempat sampah medis, menampung limbah bekas tindakan seperti kapas, kasa, dan sarung tangan agar tidak mencemari lingkungan. Pertama, buka mulut pasien secara perlahan. Perawat membuka mulut pasien dengan hati-hati. Jika sulit, gunakan spatel lidah untuk membantu membuka mulut. Pastikan dilakukan dengan lembut agar tidak melukai jaringan di sekitar gusi dan lidah. Kedua, celupkan kapas lidi atau kasa steril ke larutan pembersih. Gunakan larutan NaCl 0,9%, peras sedikit agar tidak terlalu basah. Lalu siapkan beberapa kapas bersih untuk digunakan bergantian. Ketiga, bersihkan rongga mulut dengan gerakan lembut. Mulailah dari bagian dalam pipi, lanjut ke gusi, lidah, dan langit-langit. Gunakan gerakan perlahan dari dalam keluar untuk mengangkat sisa lendir, sekret, atau kotoran di dalam mulut pasien. Hindari menekan terlalu keras agar tidak menimbulkan luka. Keempat, ganti kapas setiap kali terlihat kotor. Ini penting untuk mencegah perpindahan bakteri dan menjaga proses pembersihan tetap higienis. Kelima, bilas mulut pasien. Gunakan kapas bersih yang dibasahi air steril atau air hangat untuk menghapus sisa larutan pembersih. Lakukan dengan lembut dan pastikan tidak ada cairan yang tertelan oleh pasien. Keenam, keringkan area sekitar mulut. Setelah selesai, keringkan bagian sekitar mulut pasien dengan tisu bersih atau kain lembut agar tetap kering dan nyaman. Ketujuh, oleskan pelembab bibir. Gunakan lip balm atau gliserin pada bibir pasien untuk menjaga kelembapan, mencegah pecah-pecah, dan memberi rasa nyaman. Perawatan mulut pada pasien koma bukan hanya sekedar tindakan rutin, tetapi bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap pasien yang tidak dapat merawat dirinya sendiri. Melalui langkah sederhana ini, kita membantu menjaga kebersihan, kenyamanan, dan mencegah infeksi di rongga mulut. Setiap sentuhan lembut perawat membawa makna besar, bukan hanya merawat tubuh, tetapi juga menjaga martabat pasien hingga akhir kehidupannya. Mari terus berikan perawatan terbaik, karena pelayanan yang tulus adalah bagian dari penyembuhan. Terima kasih telah menyimak, semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.